Ngeng. Malam minggu kemana nih? Makan seblak. Tapi bohong. Pal-pale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Teddy Maulana atau biasa dipanggil Teddy. Saya adalah mahasiswa semester 4 Universitas Brawijaya Cirebon. Di sini saya akan menceritakan dan menjelaskan pemaparan materi dari mata kuliah manajemen inovasi yang bertema pembelajaran organisasi. Mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Sardi Nasruddin Wibowo SNFF. Oke, tanpa basa-basi, kita mulai saja kepada videonya. Mari kita lihat, simak videonya bareng-bareng. Enjoy this video ya. Get it when I get back. Oke guys, jadi di sini kita langsung saja membahas pertemuan ke-9, yaitu pembelajaran organisasi. Yang pertama ada konsep organisasi pembelajaran. Apa sih konsep organisasi pembelajaran itu? Yaitu organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang di sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama ada proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua ada proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Menurut Kim tahun 1993. Adapun pembelajaran organisasi menurut para ahli. Nah, dalam bidang ini telah mengemukakan berbagai teori dan pendekatan tentang pembelajaran organisasi. Berikut adalah beberapa pandangan yang diungkapkan oleh para ahli terkenal. Yang pertama ada Peter Senge. Peter Senge adalah seorang ahli manajemen dan penulis buku terkenal, yaitu yang berjudul The Fight Discipline. Ia mengemukakan konsep pembelajaran organisasi sebagai pembelajaran kolektif yang melibatkan semua anggota organisasi. Menurut Senge, organisasi yang belajar memiliki 5 disiplin inti, yaitu pemahaman sistem, penguasaan diri, mental model yang diperbaharui, membangun visi bersama, dan penguasaan keterampilan berkelompok. Yang kedua ada Chris Argyris dan Donald Schoen. Chris Argyris dan Donald Schoen mengembangkan konsep pembelajaran ganda atau double loop learning. Mereka berpendapat bahwa organisasi yang belajar harus mampu mengubah asumsi dan pemahaman mendasar mereka tentang suatu masalah atau situasi, bukan hanya mengubah tindakan atau keputusan mereka. Pembelajaran ganda melibatkan refleksi kritis terhadap pemikiran dan tindakan yang mendasari. Yang ketiga ada David A. Garvin. David A. Garvin mengusulkan model pembelajaran organisasi yang terdiri dari 3 dimensi utama, yaitu pembelajaran individu, pembelajaran kelompok, dan pembelajaran organisasi. Menurutnya, organisasi yang belajar harus memperhatikan pengembangan keterampilan individu, kolaborasi dan komunikasi efektif antar kelompok, serta pemahaman dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal. Yang keempat ada Etienne Winger. Etienne Winger merupakan seorang pakar dalam bidang pembelajaran sosial. Ia mengembangkan konsep komunitas praktik atau communities of practice, di mana pembelajaran organisasi terjadi melalui partisipasi aktif anggota dalam kelompok-kelompok yang berbagi minat, pengetahuan, dan praktik-praktik yang relevan. Menurut Winger, pembelajaran organisasi lebih efektif ketika terdapat kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar anggota komunitas praktik. Perlu diingat bahwa konsep pembelajaran organisasi tidak terbatas pada pandangan para ahli di atas, karena terdapat banyak kontribusi lainnya dalam bidang ini. Konsep dan pendekatan tentang pembelajaran organisasi terus berkembang seiring dengan perkembangan.
Yang selanjutnya ada tingkatan organisasi pembelajaran. Tingkatan organisasi pembelajaran dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu berpikir sistem. Apa sih berpikir sistem? Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antara unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua ada penguasaan diri atau personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga ada mental model. Kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat ada membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan feel kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan mendatang. Yang kelima ada tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk secara murni. Oke guys, mungkin segitu dulu aja pemaparan materi dari saya. Saya Teddy mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kesalahan dan pengucapan kata, karena sejatinya saya bukan seorang YouTuber handal. Adios. BPKB Optimus Prime. Cuau. Oh ya guys, jangan lupa komen, like, dan subscribe ya guys. Oke.